Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi kawan. Salam sehat ya untuk kita semua. Senang sekali saya Fitriana Ayu kembali hadir di program Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Alhamdulillah ya, itu mungkin satu kalimat yang selalu kita ucapkan kembali membuka mata. Apalagi pagi ini kawan, saya juga alhamdulillah nih. Sesudah kayaknya lama nggak tahu berapa purnama akhirnya bertemu kembali dengan Ustadz Abdur Rahim Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Lama nggak jumpa ya Ustadz ya. Ya, sehat Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat-sehat. Sibuk nih kayaknya Ustadz. Mbak Ayu juga sama sibuknya juga. Iya, alhamdulillah. Kalau lama nggak bertemu, itu sekarang itu yang diucapkan adalah salam sehat gitu ya Ustadz. Iya, salam sehat, semangat sehat gitu, dan selalu betul. Sehat terus. Begitu. Nah, ini kawan yang akan kita diskusikan pagi ini. Kalau sudah di Dialog Fajar, wah langsung semangat karena ini ajang untuk menguatkan atau mengingatkan dan mempertebal kembali namanya salah satunya keimanan. Betul ya Ustaz ya? Betul. Nah kawan, pagi ini kita akan diskusi memupuk dan menumbuhkan keimanan. Kadang kita merasa sregep banget istilahnya begitu ya, sregep sholatnya, tapi kadang rasa-rasa. Nah itu juga ternyata itu ada tanda-tandanya. Itu harus kita pupuk, harus kita kuatkan keimanan kita. Nah seperti apa caranya? Dan apa saja sih tandanya? Selengkapnya monggo Ustadz Abdur Rahim Hasan. Ya, baik Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mbak Ayu dan kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, berikan nikmat keimanan kepada kita semua. Jadi Mbak Ayu dan kawan-kawan yang berbahagia, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jin ya dan manusia itu adalah untuk beribadah kepadanya ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Dengan demikian, maka sesungguhnya penciptaan manusia di muka bumi ini adalah tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Mbak Ayu, sesungguhnya ya ibadah itu adalah bagian dari perwujudan keimanan seseorang. Bagaimana seseorang itu bisa melaksanakan ibadah kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu pintu pertama seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah maka diawali dengan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi setelah bersyahadah, maka seseorang dinyatakan telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya diharapkan selalu memupuk dan menumbuhkan keimanannya itu sehingga tertancap dalam hatinya atau kalbunya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbak Ayu dan kawan-kawan, memupuk dan menumbuhkan keimanan itu adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah Mbak Ayu. Karena itu suatu saat iman kita ini terkadang tumbuh ya. Suatu saat keimanan kita ini turun atau lemah. Jadi sehingga salah seorang syekh kita yaitu Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqus
bil ma'siyah. Jadi artinya iman adalah ucapan dari perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi bertambah karena ketaatan kepada Allah dan berkurang karena melakukan maksiat. Jadi tadi Mbak Ayu bilang, apa tanda-tandanya orang itu imannya menurun ya? Iya, Ya, karena seseorang itu semakin sering melakukan kemaksiatan, berarti imannya turun ya. Ketika seorang itu mau mencuri, itu imannya meningkat atau turun ya? Turun, Ustaz. Kalau imannya meningkat pasti gak mencuri kan begitu. Takut. Nah, kan gak mungkin orang mencuri mau baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim mencuri kan. Nah, itu adalah sebagai bentuk bahwa tanda orang yang turun imannya adalah dia melakukan maksiat. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi Mbak Ayu dan kawan-kawan yang berbahagia, bahwa keimanan itu suatu saat bisa bertambah dan suatu saat itu bisa turun. Jadi tidak hanya uang saja Mbak Ayu ya, Iya. yang suatu saat uangnya bertambah dan suatu saat uangnya itu habis atau turun, tidak hanya itu. Keimanan juga demikian. Jadi dalam aktivitas kita sehari-hari juga demikian Mbak Ayu. Suatu saat keimanan kita ini bertambah. Jadi ketika keimanan kita bertambah, kita ini semakin sregep Mbak Ayu, ke masjid, ya, ke musola, Iya, Ustaz. ya, kemudian ada pengajian langsung datang, Duduk paling ada depan. ya taklim langsung duduk di depan. Nah, itu keimanannya bertambah kan begitu. Tapi suatu saat ya terkadang keimanan kita itu luntur. Luntur yaitu ketika di mana kita mungkin suatu saat ketika seorang pedagang itu dia ada di pasar mungkin begitu. Dia keimanannya turun, karena keimanannya turun mengurangi timbangannya, menutupi cacat barangnya dan lain sebagainya. Juga tidak menutup kemungkinan ada karyawan begitu, juga terkadang ketika di tempat kerja juga akan turun juga keimanannya, sehingga ya apa yang dilakukan yaitu mungkin memotong waktu yang seharusnya kerjanya 8 jam ya 5 jam 6 jam sudah siap-siap pulang gitu kan. Nah, itu kan secara kecil ya, secara kecil seperti itu. Apalagi nanti naudzubillah min dzalik, ada orang yang karena imannya turun sehingga sampai melakukan korupsi dan lain sebagainya, ya naudzubillah min dzalik. Janganlah seperti itu. Artinya kita jangan sampai keimanan itu hanya kita gunakan di masjid, di musola, di taklim, tidak hanya itu, tapi dimanapun kita berada seharusnya keimanan itu tetap kita tumbuhkan, tetap kita pupuk. Nah, sekarang bagaimana caranya agar keimanan itu tetap tumbuh, tetap kita pupuk dengan baik? Ya, maka yang pertama, mari kita lakukan niat yang lurus ya. Niat itu utama, karena niat itu merupakan penentu Mbak Ayu. Penentu di setiap perbuatan seseorang itu adalah dengan niat. Jadi pada zaman Rasulullah itu Mbak Ayu ada cerita. Jadi ada seorang laki-laki, ini ceritanya Mbak Ayu. Seorang laki-laki ini ingin menikah dengan seorang perempuan. Kemudian seorang perempuan itu tidak mau dinikahi kalau seorang laki-laki ini tidak ikut berhijrah gitu. Akhirnya laki-laki itu adalah mau berhijrah dengan tujuan untuk menikah seorang perempuan itu. Jadi niatnya adalah bukan untuk mengikuti Rasulullah, bukan untuk mengikuti berdakwah dengan Rasulullah, tapi tujuan utamanya adalah niat untuk menikah seorang perempuan itu. Sehingga setelah Rasulullah tahu kejadian itu, Rasulullah bersabda, jadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu adalah tergantung dari niatnya, begitu Mbak Ayu. Ada orang yang niatnya hijrah tadi karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Dan ada
orang yang hijrah karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya adalah hanya mendapatkan seorang wanita itu saja. Nah, itu niat. Jadi niat adalah sebagai kunci untuk menumbuhkan keimanan kita. Mungkin di sekitar kita juga demikian, Mbak Ayu. Ada seorang laki-laki yang ingin membina seorang perempuan. Ketika sholat kok tiba-tiba berdekatan dengan calon mertuanya, dia khusyuk, begitu kan. Kemudian ketika tidak bersama dengan calon mertuanya, wis cepat-cepatan. Nah, itu artinya dengan begitu itu sudah dikatakan, wah ini sholatnya bukan karena lillahi ta'ala ini, karena mertua ya. Itu. Nah, itu niat yang pertama. Yang kedua, agar keimanan kita ini tumbuh dengan baik, maka kita coba untuk memahami ucapan syahadat kita tadi itu, yaitu ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu betul-betul kita yakini, betul-betul kita pupuk dalam hati sanubari kita, sehingga kita betul-betul dimanapun kita berada maka merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga suatu saat sahabat Umar bin Khattab itu ketika beliau menjadi khalifah ingin mencoba untuk menguji keimanan seorang pengembala domba. Jadi ada seorang yang gembala domba, kemudian Khalifah Umar ini ingin mengetahui bagaimana keimanan seorang pengembala domba yang setiap hari ada di bantaran tempat-tempat rumput itu, yang mengira bahwa anak ini adalah jarang ngaji, anak ini jarang mencari ilmu, mungkin begitu. Nah, ketika itu Khalifah Umar mengatakan, hai pengembala domba, aku ingin membeli domba kamu. Jadi domba kamu ini kan bukan milikmu kan, milik seseorang yang kamu gembala kan, maka saya ingin membeli satu domba ini, dan pasti majikanmu tidak mengetahui. Apa kata pengembala itu? Dia mengatakan, betul Tuan, bahwa majikan saya tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui atau mengawasi. Nah, seketika itu Umar mengatakan bahwa ini adalah anak yang betul-betul dalam hatinya tertancap ucapan la ilaha illallah, wa tiada Tuhan selain Allah. Dimanapun berada maka di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana agar keimanan kita tumbuh. Maka adalah marilah kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, Mbak Ayu. Karena kita tahu bahwa Al-Quran adalah sebagai way of life, sebagai pandangan hidup dalam kehidupan kita. Maka betul-betul mari kita pegang Al-Quran ini untuk setiap aktivitas kita ini. Kita baca Al-Quran, kita fahami Al-Quran, kita yakini Al-Quran, dan yang terakhir adalah kita amalkan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang agak sulit ini ya. Ketika kita baca bisa, memahami bisa, tinggal begitu diamalkan. Tadi itu yang susah. Ya, karena itu maka selalu kita pegang Al-Quran ini dimanapun kita berada. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara memupuk keimanan kita itu adalah mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita sedikit demi sedikit. Jadi Sayyidina Ali itu mengatakan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, dan orang yang rugi adalah hari ini sama dengan hari kemarin. Yang kelima, Mbak Ayu, adalah bagaimana agar keimanan kita tumbuh adalah mari kita bergaul dengan orang yang soleh. Jadi bergaul dengan orang soleh itu sama dengan ini. Ada pepatah mengatakan ketika seorang itu berteman dengan tukang minyak wangi, kalau tidak beli pasti dapat bau wanginya atau bau harumnya. Ketika seseorang itu berdekatan dengan pandai besi, kalau tidak kena panasnya api, ya akan mendapatkan bau tidak enak ya gitu. Atau istilah Jawanya adalah sangit, kan begitu ya Mbak Ayu.
Kemudian selanjutnya yang Jadi keenam. alhamdulillah ya Ustadz ya, Ya. berkawan dengan kawan-kawan pesantren Al-Quran Nurul Falah. Amin, amin. Mudah-mudahan Amin, ya kena Allah, bau wanginya tadi itu ya. Yang terakhir Mbak Ayu, bagaimana cara menumbuhkan keimanan kita adalah mari kita selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Allah adalah zat yang maha membolak-balikkan hati seseorang dan atas kuasanya lah Allah menetapkan apakah ia akan memberi seseorang itu hidayah ataupun menutup hati seseorang itu. Karena itu kita selalu dianjurkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ini kehedat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Jadi itu Mbak Ayu secara singkat cara memupuk dan menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kemantapan untuk tetap teguh memupuk dan menumbuhkan keimanan di dada kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Abdurrahim Hasan sudah mengingatkan ya kawan. Semoga kita juga selalu stabil, paling enggak begitu ya Ustadz ya imannya ya Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Abdurrahim Hasan. Semoga selalu sehat. Kita bertemu di lain tema ya Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Saya Fitriana Ayu pamit dan Ustadz Abdurrahim Hasan juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.